Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas tentang operasi pada matriks part 2. Jadi, agar kalian lebih memahami tentang operasi matriks, kalian harus menonton terlebih dahulu video saya tentang operasi pada matriks yang part 1, yang akan membahas tentang pengurangan dan penjumlahan pada matriks. Lalu apa yang akan kita bahas pada video kali ini? Nah, pada video kali ini kita akan fokus terhadap operasi pada matriks tentang perkalian skalar dan perkalian matriks. Apa ya bedanya? Sama-sama perkalian kok, tapi kok beda? Bahasan saya berikut ini. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan perkalian skalar pada matriks? Kira-kira apa yang dikalikan ya? Nah, jadi karena ini adalah perkalian skalar, jadi jelas yang dikalikan adalah suatu bilangan real atau skalar dengan suatu matriks. Nah, lalu bagaimana cara mengalikannya? Yaitu dengan cara mengalikan semua elemen matriks dengan bilangan skalar. Contohnya bagaimana ini ya? Nah, coba kita lihat di sini. Misalkan kita punya matriks A, kemudian yang nilainya adalah 4, 0, 1, 3, negatif 5, negatif 2, 3. Dan kemudian kita juga punya matriks B. Matriks B ini 2, negatif 6, 3, 8, 2, 7. Nah, yang kita diminta untuk menentukan 3A, yang kedua adalah 4A plus B. Maksudnya apa ya ini Bu? Kok ada 3A, kemudian ada 4A plus B. Nah, 3 ini ternyata maksudnya adalah 3 dikali dengan 3 dikali dengan 3 dikali dengan matriks A. Nah, seperti ini. Matriks A ini kan tadi 4, 0, 1, negatif 5, negatif 2, 3. Nah, ini dia ada jawabannya ini. Kira-kira prosesnya seperti apa ya? Kita lihat. Oh, ternyata caranya adalah ini. Ternyata 12 ini diperoleh dari 3 kali 4. 3 kali 4 dari mana? Oh, ternyata tadi ada 3 dikalikan dengan elemen pada matriks A, yaitu 4. Kemudian yang kedua, di sini ada 3 kali 0 hasilnya. Nah, ini berarti 3 dikalikan dengan 0. Lalu ada 3 kali 1. 3 kali 1 ternyata adalah 3 dikalikan dengan elemen pada matriks A, yaitu 1. 3 kali negatif 5, berarti di sini 3 dikali dengan negatif 5. Kemudian ada 3 kali negatif 2. Lanjutnya ke sini ya. Berarti 3 kali negatif 2, hasilnya adalah 3 kali negatif 2. Kemudian 3 kali 3, di sini 3 kali 3. Nah, ternyata setelah kita hitung, hasilnya adalah ini tadi. 3 kali 4 adalah 12. Kemudian 3 kali 0, hasilnya adalah 0. Kemudian 3 kali 1, hasilnya adalah 3. Kemudian 3 kali negatif 5, hasilnya adalah negatif 15. 3 kali negatif 2, hasilnya adalah negatif 6. Kemudian di sini ada 3 kali 3, hasilnya adalah 9. Lanjut ke soal yang kedua. Di sini ada 4A plus B. Bu, kalau 4A plus B ini bagaimana, Bu? Nah, makanya kalian supaya bisa menyelesaikan soal ini, kalian harus menonton dulu video pada yang berjudul operasi pada matriks yang part 1. Di situ kita akan membahas tentang penjumlahan dan pengurangan matriks. Jadi kalian bisa menyelesaikan soal-soal seperti ini. Oke, lanjut dulu. Di sini kita selesaikan dulu untuk yang 4A plus B. Di sini ada 4A plus B, berarti seperti yang tadi ya, seperti yang atas ini, kita kalikan 4 dengan semua elemen pada matriks A. Nah, baru setelah itu kita jumlahkan dengan matriks B, yaitu ini tadi 2, negatif 6, 3, 8, 2, 7. Nah, ini kita kalikan dulu elemen pada matriks A dengan bilangan skalar 4 yang tadi dikalikan dengan A. Berarti di sini 4 kali 4, kemudian 4 kali 0, 4 kali 1, 4 kali negatif 5, 4 kali negatif 2, 4 kali 3. Nah, baru kemudian dijumlahkan dengan 2 kali negatif 6, 3, 8, 2, negatif 2, 7. Ini ya sebenarnya seharusnya ada penjumlahan ya di sini ya. Mungkin bisa saya tulis terlebih dahulu. Sebentar. Supaya kalian itu tidak bingung. Nah, di sini penjumlahan. Nah, oke. 4A ditambah B. Oke, lanjut. Nah, jadi kemudian kita kalikan dulu ya. Tadi kan kita sudah mengalikan. Kalau kita kalikan di sini hasilnya 4 kali 4 adalah 16. 4 kali 0 di sini adalah 0. Kemudian 4 kali 1 hasilnya adalah 4. 4 kali negatif 5 hasilnya adalah negatif 20.
4 kali negatif 2 hasilnya adalah negatif 8. 4 kali 3 hasilnya adalah 12. Nah, baru setelah itu kita jumlahkan dengan matriks B, yaitu 2, negatif 6, 3, 8, 2, 7. Masih ingat tadi syarat untuk penjumlahan matriks? Yaitu, nah, cek video saya yang pertama tentang operasi pada matriks. Nah, jadi kita jumlahkan, yaitu hasilnya 16 ditambah 2 adalah 18, 0 ditambah negatif 6 adalah negatif 6, 4 ditambah 3 adalah 7, negatif 20 ditambah 8 adalah negatif 12, negatif 8 ditambah 2 berarti negatif 6, 12 ditambah 7 yaitu 19. Seperti itu. Jadi kira-kira itu tadi cara untuk menyelesaikan perkalian skalar. Nah, kemudian setelah tadi kita belajar tentang perkalian skalar, kita akan belajar tentang perkalian matriks. Jadi kita di sini ada sebuah cerita terlebih dahulu supaya kalian itu lebih mudah memahami tentang perkalian matriks. Misalnya ini, ada sebuah perusahaan yang bergerak pada bidang jasa akan membuka 3 cabang besar di Pulau Sumatera, yaitu cabang pertama di Kota Palembang, cabang kedua di Kota Padang, dan cabang ketiga di Kota Pekanbaru. Untuk itu, diperlukan beberapa peralatan untuk membantu kelancaran usaha jasa tersebut, yaitu handphone, komputer, dan sepeda motor. Di sisi lain, pihak perusahaan mempertimbangkan harga persatuan peralatan tersebut. Untuk harganya ini, jadi untuk cabang 1 yang dibutuhkan ada 7 handphone, 8 komputer, dan 8 motor. Kemudian cabang 2 dibutuhkan 5 handphone, 6 komputer, dan 2 motor. Kemudian cabang 3 membutuhkan 4 handphone, 5 komputer, dan 2 motor. Sedangkan harganya ini dalam juta. Jadi ini harga handphone itu 2 juta, harga komputer itu adalah 5 juta, dan harga sepeda motor adalah 15 juta. Nah, untuk menentukan total biaya pengadaan peralatan tersebut di setiap cabang, kita peroleh sebagai berikut. Cabang pertama berarti ini ya, 7 dikali 2 ditambah 8 dikali 5 ditambah 3 dikali 15 sehingga diperoleh harganya adalah 99 juta totalnya. Cabang kedua, total biayanya yaitu 5 ditambah 2, kemudian 5 dikali 2 5 dikali 2 juta, kemudian 6 ditambah 6 dikali 5 juta, kemudian ditambah 2 dikali 15 juta, sehingga total harganya adalah 70 juta. Lalu untuk cabang ketiga, total biayanya yaitu 4 harga 4 ya, 4 handphone tadi dikali 2 juta, ditambah 5 dikali 5 juta, kemudian ditambah 2 dikali 15 juta, sehingga total harganya adalah 63 juta. Tadi, operasi tadi itu ternyata bisa diubah dalam bentuk matriks loh. Jadi ini tadi matriks untuk barang-barang yang dibutuhkan 7, 8, 3, ini untuk yang cabang 1, cabang 2 tadi 5, 6, 2, kemudian cabang 3, 4, 5, 2. Nah, ini adalah dikalikan dengan harga masing-masing barang. Ternyata tadi mengalikannya itu seperti ini, 7 dikali 2 ya kan, ditambah 8 dikali 6 ditambah 3 dikali 15 seperti ini. Kemudian ini 5 dikali 2 ditambah 6 kali 2 6 juta ini ya. Kemudian ditambah 2 kali 15. Kemudian ini 4 kali 2 5 kali ditambah 5 kali 6 ditambah 2 kali 15, sehingga ini menjadi yang baris ketiga. Seperti itu. Nah, ternyata hasilnya adalah seperti ini. Nah, sama ya. Nah, coba sebelum kita lanjut, coba kalian perhatikan masing-masing ordo dari matriks-matriks ini. Jadi untuk yang pertama, di sini kita punya matriks yang ordonya adalah 3 kali 3, dan di sini adalah 3 kali 1. Kira-kira apa ya yang sama ya? Dari matriks ini ya. Tadi ini 3 kali 3, ini adalah 3 kali 1. Kira-kira apa sih hubungannya ordo matriks dengan perkalian matriks? Nah, ini supaya kalian penasaran. Yo, coba kita perhatikan penjelasan saya selanjutnya. Nah, di sini saya punya contoh lain. Contoh lain yaitu di sini diketahui A adalah 4521, kemudian B adalah 23401 102. Kemudian tentukan AB atau A kali B.
Nah, ternyata di sini untuk A kali B itu sama seperti tadi caranya. Berarti 4 kali 2 ditambah 5 kali 1. Jadi ini elemen baris pertama, kolom pertama. Kemudian 4 kali 3 ditambah 5 kali 0. Jadi ini menjadi elemen baris pertama, kolom kedua. Kemudian 4 kali 4 ditambah dengan 5 kali 2. Sehingga di sini diperoleh 4 kali 4 ditambah 5 kali 2 yang merupakan elemen baris ke-1, kolom ketiga. Lalu selanjutnya setelah baris 1 semuanya sudah, kita lanjut ke baris kedua, yaitu di sini 2 kali 2 ditambah 1 kali 1. Di sini ya, 2 kali 2 tambah kali 1. 2 kali 3 ditambah 1 kali 0. Di sini kita tuliskan 2 kali 3 tambah 1 kali 0. Kemudian untuk yang kolom ketiga baris 2, 2 kali 4, 1 kali 2 ditambah 1 kali 2. Nah, kita tulis di sini. Ternyata hasilnya adalah di sini jadi 8 tambah 5, kemudian 12 tambah 0, 16 tambah 10, kemudian di sini jadi 4 plus 1, 6 tambah 0, 8 tambah 2. Sehingga ketika setelah dijumlahkan hasilnya adalah 13, 12, 26, 5, 6, 10. Nah, pertanyaannya sebenarnya bagaimana ya ordo matriks A dan matriks B? Ternyata ordo matriks A adalah 2 kali 2, ordo matriks B tadi adalah 2 kali 3 karena memiliki 2 baris dan 3 kolom. Lalu bagaimana mengalihkan matriks A dan matriks B? Nah, tadi dengan mengalihkan elemen baris pada matriks A, ya, elemen barisnya pada matriks A, kemudian dikali dengan elemen kolomnya. Gitu. Jadi kalau tadi baris pertama, kolom pertama, berarti nanti jadi elemen baris pertama, kolom pertama. Perkalian antara baris pertama, kolom 2, berarti jadi di sini jadi elemen baris pertama, kolom kedua, dan seterusnya ya. Lalu, apakah banyak kolom pada matriks A sama dengan banyak baris pada matriks B? Nah, ternyata iya. Kita coba cek. Di sini ada pada matriks A ada 2 kolom dan pada matriks B ada 2 baris. Ya. Nah, di sini ternyata ada 2 kolom, ya kan? Ada 2 kolom pada matriks A dan ada 2 baris pada matriks B. Lalu kalau pertanyaannya lagi, jika banyak kolom pada matriks A berbeda dengan banyak baris pada matriks B, dapatkah kamu mengalihkan matriks A dan matriks B? Coba kalau misalkan tadi di sini kolomnya ada 3. Ternyata di sini barisnya ada 2. Yang satu dikalikan dengan siapa? Jadi jawabannya adalah tidak bisa. Nah, dengan demikian syarat untuk mengalihkan dua buah matriks adalah banyaknya kolom pada matriks A itu harus sama dengan banyaknya baris pada matriks B. Kita bisa lihat lewat ordonya. Ini matriks A ini ordonya adalah 2 kali 2. Ordo pada matriks B adalah 2 kali 3. Jadi ini kolomnya pada matriks A sama dengan banyaknya baris pada matriks B, seperti itu. Jadi untuk syarat perkalian dua matriks itu adalah tadi ya, kolom pada matriks A, banyaknya kolom pada matriks A itu harus sama dengan banyaknya baris pada matriks B, seperti itu. Nah, sekarang terakhir kesimpulan. Jadi perbedaan antara perkalian skalar dan perkalian matriks itu apa? Kalau perkalian skalar, perkaliannya adalah perkalian suatu bilangan real atau suatu skalar dengan matriks. Nah, cara melakukannya yaitu dengan melakukan operasi perkalian skalar. Skalarnya yaitu dengan cara mengalihkan semua elemen matriks dengan bilangan skalar yang tadi dikalikan. Misalkan tadi 4A, berarti 4 itu semua elemen pada matriks A dikalikan dengan 4. Lalu, sedangkan untuk yang perkalian matriks itu adalah perkalian suatu matriks dengan matriks lain. Jadi kalau tadi skalar itu suatu bilangan bukan matriks ya, bilangan dengan matriks. Kalau ini adalah perkalian matriks dengan matriks. Jadi terlihat perbedaannya ya. Nah, karena memang perkaliannya itu beda, kalau tadi skalar dengan matriks, sedangkan ini matriks dengan matriks, maka cara mengalihkannya juga berbeda. Perkalian matriks itu dilakukan dengan cara mengalihkan elemen baris pada matriks A dan elemen kolom pada matriks B. Seperti itu. Nah, itu